Di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Mari kita mengobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan santai. Kali ini kita akan berbincang mengobrol santai dengan Bapak Amriansah SPD. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bung Hasbar. Ya, Pak Amri ini salah satu guru di SMA Negeri 1 Lesuswa, tempat saya sekolah juga dulu. Ya betul. Kita masuk di SMA tahun berapa Pak? Tahun 2009. 2009. Iya. Saya masuk di SMA 2009. Begitu ya. Tamat 2011. Tapi saya tidak pernah ngajar. Oh ya, enggak pernah. Iya. Bahasa Indonesia aku cuma siapa Ibu Dian. Ya. Tuh. Tapi memang dari Waktu 2000 kelas 2? kelas 2 guru bahasa Indonesia itu siapa? Masih Budi ya juga kayaknya. Gitu ya. Sampai kelas 3 saya tidak pernah ajar Anda kalau begitu. Ya, kenapa ya? Oke. Sebelum ke Kolut, kita kan bukan asli Kolut. Iya betul. Asli apa? Saya aslinya itu Pak sebenarnya Bulukumba. Asli Bulukumba. Asli Bulukumba tapi kelahiran itu Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Sampit. Dari Bulukumba, kelahiran Kalimantan Tengah Sampit. Iya, begitu. Coba cerita sedikit bagaimana Kronologinya ya, Pak, biar ya. para pendengar nanti ini yang dengar bisa ini Inilah. coba. Karena kita kan mengikuti orang tua. Jadi waktu itu orang tua itu baru satu anaknya, ya anak pertama. Beliau merantau ke Kalimantan, mencari kehidupan, sebongkah berlian untuk keluarga. Sebongkah berlian. Oke, mentang-mentang di sana Iya. ada namanya Penggali Intan. Iya, di Terus? Martapura itu Pak. Oh, Martapura. Iya. Oke, terus Kalau Kalimantan Selatan ini kita di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. Jadi waktu itu orang tua hijrah ke sana untuk mencari nafkah. Saya lahir tahun 75. Tahun 75. Ya, di Sampit itu tepatnya tanggal 24 April 1975. Saya kelahiran di sana. Sebenarnya bukan di Sampitnya, tapi ada satu kampung itu di sebelahnya Sampit, itu namanya Palangsian. Palangsian. Iya, di situ saya lahir. Berarti bukan di Sampitnya. Bukan di Sampitnya, tapi bersebelahan. Tetangga kampung. Diantarai dengan sungai. Oke. Iya. Palangsian. Palangsian. Oh, Palangsian. Ya, oke. Tapi di akte lahir itu Sampit. Oh. Ya, Sampit itu Kalimantan Tengah. Kabupaten Pangkalan bukan. Kota Waringin Timur. Kota Waringin Timur. Ya, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya, Bapak. Terus Ya. Setelah itu tahun berapa itu ya? Menjelang saya mau masuk sekolah. di sini ya SMA. Bukan, Oh, Baru sebelum mau- di sini ada. baru mau masuk. Oh iya, sekolah SD Oh, ini saya kira sudah ceritanya. mau masuk mengajar atau apa. Belum. SD. Jadi kakek saya itu datang ke Kalimantan mencari anaknya ceritanya dan cucu-cucunya. Oke. Begitu. Waktu itu saya masih ingat tahun berapa itu, cuma tahunnya saya lupa, tapi ada waktu itu gerhana. Itu Makassar gelap. Waktu itu tapi matahari saya di Kalimantan saya lihat langsung dengan mata telanjang. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? Saya lupa. Nah, waktu itu setelah itu saya dibawa kembali ke Bulukumba. Oh, kembali ke Bulukumba. Ya, Terus saya 2 orang dengan adik saya itu yang laki-laki. Itu adik saya laki-laki, sekarang dia tugas di Balikpapan. saudara kandung. Saudara kandung adik saya pas ya. Sebagai angkatan darat ya di sana. Tugas di Balikpapan. Nah, jadi saya ke umur 7 tahun kemungkinan waktu itu saya diambil oleh kakek pulang ke Bulukumba.
Sulawesi Selatan. Ya. Saya sekolah di sana sampai kelas 3 SD. Iya. Jadi bayangkan Bapak, ya, bayangkan bro, umur kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu tidak ketemu dengan orang tua, bapak dan ibu. Tidak secanggih sekarang. Kita Ada bisa ya, video call, kita bisa telepon, ya, voice note. voice note, WA, ya. Paling banter kalau rindu sekali kita bisa video call kan. Itu dulu aduh, surat saja itu susah kita dapatkan. Jadi Ya tanpa kabar. selama itu Iya, dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Begitu mau naik kelas 4 SD, tiba-tiba muncul bapak, orang tua saya laki-laki, ya, datang, dia bawa lagi saya ke Kalimantan. Kalimantan. Dia bawa saya lagi ke Kalimantan. Waktu itu kayaknya hanya saya, adik saya yang satu, yang laki-laki itu yang tugas di Angkatan Udara sekarang tinggal, jadi saya yang dibawa. Jadi, kembali ke Kalimantan, dari naik SD kelas 4 sampai SMA di Kalimantan saya. 7 tahun lagi lamanya saya di Kalimantan, baru kembali lagi ke Bulukumba. SMA kelas 2. Jadi SD saya perlu bro ketahui itu namanya SD Mulia Agung 1 Di Bulukumba. Di Kalimantan. Itu daerah transmigrasi. Kalau kita perjalanan dari Sampit itu jam 6 atau setengah 6 sampai di daerah situ sekitar jam 2 mungkin baru sampai. Itu naik motor sekarang, tapi dulu kita itu naik ini, ada kelotok namanya, perahu yang agak besar, muat berapa ton. Sudah pakai mesin. Itu kelotok namanya. Oh, kalau di sana. Iya, kelotok di sana namanya. Kapal pemuat barang, kayu atau apa sembarang. Itu dulu kita. Tapi sekarang kan sudah lewat darat orang. Jadi waktu itu saya pernah ke sana untuk mengesahkan ijazah itu. Saya perkirakan itu setengah hari lebih baru sampai ke kampung saya itu. Jauh berarti. Jauh dari kota Sampit. Terus? Nah, SMP-nya itu SMP Negeri 4 Mentaya-Hulu. Iya. Saya di situ saya bersekolah. Itu di sana sekolahnya fisiknya itu bukan beton, Kayu. tapi kayunya kayu besi. Orang kenal kayu ulin. Kalau kita di sini dibilang orang Bugis aju sepu. Kayu besi itu. Nah, itu yang dicari. Saya punya bapak di sana waktu itu. Kayu ulin. Oh. Ya, perambah hutan. Ya, bapak ke Kalimantan itu pekerjaan Merambah hutan, cari kayu itu, kayu ulin. Iya. Termasuk benuas. Iya. Itu jenis biasa benuas itu biasa dibuat untuk bantalan rel kereta api dulu. Sekarang kan sudah jadi diganti beton kan. Oh iya. Itu dulu. Termasuk juga kayu meranti untuk papan kan papan ringan, kayu ringan itu kan meranti. Ya. Terus setelah itu tamat di SMP Negeri 4 Mentaya-Hulu, itu saya pindah ke Sampit lagi. Nah, itu pun di situ ikut orang lagi. Ikut orang, keluarga bukan? Termasuk keluarga. Iya. Jadi kelas 1 SMA saya masuk di SMA Negeri 2 Sampit. SMA Negeri 2 Sampit di situ selama 1 tahun setengah. Ya, selama 1 tahun setengah saya di sana karena
semester berikutnya saya sudah pindah lagi ke ini, ke ke semester 4 saya masuk lagi di Bulukumba. kembali lagi ke Bulukumba. SMA Negeri Bontotiro. Ya, kembali lagi saya ke sana, ke Bontotiro. Oke, terus Ya. Tamat saya tahun 95 di SMA Negeri SMA. Bontotiro, ya. Baru saya masuk di IKIP waktu itu. oh setelah tamat tidak ada apa namanya nganggur berapa lama langsung Pak? Tidak langsung. Setelah saya tamat tahun 95 itu di SMA Negeri Bontotiro, saya disuruh pilih kuliah. Nah, saya pilih IKIP ya, untuk ya sekolah keguruan. IKIP Ujung Pandang waktu itu. Tapi sekarang kan berubah menjadi UNM. Oh dulu IKIP. Iya, dulu itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Oh dulu institut. Ya, sekarang tahun 2000 kalau tidak salah itu berubah. Antara 99 dan 2000. Itu berubah menjadi Universitas Negeri Makassar. Saya selesai tahun 2000 di situ. Selesai tahun 2000. Jadi saya kuliah selama 5 tahun. Kalau jatah mahasiswa kan sebenarnya 7 tahun kan. 7 tahun. Nah, biasa itu mahasiswa berkelakar, ngapain cepat selesai, gunakan itu waktu 7 tahun, nanti marah orang tua, nanti dibilang nanti tidak bisa kasih kuliah anaknya, Betul. nanti dia marah. Jadi selesaikan selama 7 tahun. Nah itu berkelakar kan. Oh jadi Tapi kan sebaiknya kalau kita kuliah ya setidaknya selesai 5 tahun. paling cepat 4 tahun setengah lah. Ah. Ya, paling cepat waktu itu. Jadi selesai kuliah Iya. itu langsung merantau ke sini atau masih Luntang-lantung Pak. masih luntang-lantung? Pernah juga saya dengar sudah lama. Ya. Pernah juga kita ke Surabaya. Itu perjalanan itu. Oh beda cerita lagi. Tidak, perjalanan dari Kalimantan ke Bontotiro itu singgahnya di Surabaya. Oke. Kan kita kan menggunakan kapal kayu waktu itu, Pinisi. Oke. Ya, kapal kayu. Ikut ini kapal Pinisi yang dari Sampit ke Surabaya. Setelah itu saya di Gresik. Nah, di Gresik menunggu kapal ke Ujung Pandang, Makassar. Ya. Jadi lanjut selesai kuliah itu tidak langsung kerja atau Tidak langsung kerja. Jadi ya sembarang dikerja. Jadi selesai 2000, saya menikah tahun 2001. menikah tahun 2001. Ya, akhir tanggal 30 Desember 2001. Oke. Waktu itu belum punya pekerjaan, tapi alhamdulillah istri saya sebagai pegawai kesehatan waktu itu di Sopeng tugas sebagai tenaga medis, ya, bagian farmasi. Waktu itu masih asisten apoteker. Tapi Begitu. ceritanya bisa sampai di sini Ke Kolaka Utara gitu. Iya. Cukup panjang ceritanya Pak. Oh kalau begitu singkat cerita saja. Singkat cerita. Karena kalau kita mau cerita dari nol kayaknya durasi kepanjangan, Ya, betul. yang sampai pendengar jenuh juga. Betul sekali. Jadi begini ceritanya waktu itu. Tahun 2007 itu saya sempat ketemu dengan sepupu Ketemu di mana Pak? di Makassar, karena memang saya sudah berteman waktu masih kuliah. Sepupu istri yang sekarang, lucu kan? Sepupu istri yang sekarang. Yang sekarang. Tapi sempat berteman waktu kuliah. Iya. Dari semester 1 saya sudah berteman dengan Sepupunya. sepupu istri saya itu yang sekarang. Oh. Itu senior saya. Oh, senior. Iya, senior saya bahkan. Jadi saya berteman dengan beliau dan seperti saudara gitu. Oke. Oh,
saya kira Silakan diminum dulu Pak. sepupu dari istri Saya pertama bukan yang sekarang. yang sekarang. Ya, Berarti yang kedua. yang kedua. Oke. Iya. Terus setelah ketemu sama Nah, itu cerita-cerita. Dia bilang, begini kau coba-coba mendaftar di Kolaka Utara. Nah, di Kolaka Utara itu saya pernah ke sini sebelum, kalau tidak salah sebelum pemekaran atau bagaimana ya, sekitar tahun 2001-an, 2001. sebelum saya menikah. Nah, Sebelum waktu- menikah yang istri yang sekarang. pertama Oh, yang pertama. ya, itu kan 2001. Oh ya, oke. Terus. Nah, waktu itu saya ke sini, tapi lucunya saya lewat ini lewat Bajoe. Kolaka. Iya, saya naik di terminal Panekang, ambil mobil di situ, jurusan Bajoe. Jadi ini karena saya tidak tahu bahwa ada lewat Siwa kan Iya, yang betul, terdekat ya. Jadi saya lihat Bajoe. Kan di situ kan bermalam orang kalau nanti pagi baru bisa sampai di Kolaka. Betul. Ya, pagi baru sandar di Kolaka. Di Kolaka saya tanya ke mana, Telah Susua di mana ya? Oh ya, nah itu mobil itu. Diarahkan sama Orang di situ. orang di situ kan, di Terus? terminal. Ya, saya naik itu mobil. Terus saya mau terus sampai perjalanan bosan juga karena jalanan waktu itu masih jelek. Masih jelek, betul. Iya. Masih tidak semulus sekarang. Sampai di yang saya ingat itu pintu luar jembatan itu. Oh, yang Nah. pertama. Ada penumpang dikasih turun di situ. Baru saya dikasih belok ke. Saya bilang saya turun di Balosi. Saya diantar ke Balosi. Oh, Di situ ada saya tante saya di situ. yang Adiknya ibu saya di situ. Oke. Adik saudara paling bungsu ya. Oh, yang terakhir. Yang bungsu. Ya, bungsu. Adik bungsunya mama di situ. Oh, jadi kita kesini itu tujuan mau tes. Tidak. Saya dipanggil waktu itu. Saya mau dikasih uang karena waktu itu pas mahal-mahalnya cengkeh waktu itu di Kolaka Utara. Oke. Ya. Dia bilang kau kesini, saya kasih uang untuk tambah-tambah uang panai. Waktu itu kan saya mau menikah ceritanya. Oh, iya. Betul. Menikah pertama. Masya Allah, perjuangannya luar biasa Pak. Orang tua tidak ada, hanya kakak. Ya, alhamdulillah itu om yang kasih kuliah saya yang membantu. Ya, itulah kepilihan hidup yang Betul. sempat saya rasakan. Jadi kuliah itu Pak, saya dikasih 6 juta uang. Waktu kuliah itu, saya dikasih uang, ini kau pakai kuliah, 6 juta. Pada saat dulu. Waktu itu masih murah sih, belum krisis moneter waktu itu. Iya, betul. Setelah itu, yang boleh saya ambil itu hanya 30.000, bro. 30.000 30.000 dari 6 juta. Dari 6 juta itu 30.000 bunganya itu dipakai untuk kuliah. Sisanya? Bayar cari buku, Oh, iya. bayar buku, bayar diktat, fotokopi dan sebagainya. Jadi terus sampai di sini diantar ke Balosi, nginep di situ. Ya. Nah, Saya dikasih uang untuk kuliah, tambah-tambah uang. tambah-tambah uang penai. Uang penai. Waktu itu kan saya sudah selesai kuliah. Iya. Nah, setelah Dan kasih lucunya uang, juga saya ketemu dengan mamanya Fauzan, yang istri sekarang. almarhum Iya. yang dulu. Oh, yang dulu. Itu di terminal Malengkiri, bro. Paling kiri di mana? Malengkiri dia di dekat gua sana. Dekat gerbang gua. Jadi memang kita ini dari kecil ke sana kemari lontang-lantung, memang pengalaman hidup kita itu memang sudah bisa dibilang pro lah, karena Pahit manisnya iya, gitu. pahit manisnya, Iya. suka dukanya, karena kuliah juga tanpa orang tua, merantau, ikut sama orang, terus mau menikah juga uangnya dari meskipun dari keluarga, tapi pasti ada rasa-rasa yang beda lah Pak. Kita punya utang apa gimana ya?
Iya. Nah terus bisa mengajar di SMA? Nah itu tadi dia kenal dengan sepupu Oh ya, istri yang sepupu sekarang. Iya. Itu sejak saya kuliah. Terus pas saya juga selesai ya, ikut-ikut kerja sama beliau juga ya. Karena beliau itu waktu punya keterampilan mereparasi kursi, kursi sofa dan sebagainya. Nah, Jadi saya ikut-ikut di situ, pengalaman tuh, cari-cari pengalaman. Nah, setelah itu ternyata istrinya lolos di sini. Ya, saya pernah dengar ceritanya istrinya bahwa itu pun dia sembunyikan ke suaminya bahwa dia mendaftar di sini. Karena sebelumnya memang juga ada adiknya di sini. Ada adiknya di sini menikah dengan orang daerah masih Sulawesi. Iya, Sulawesi Tenggara di sini di daerah bawah utara. Daerah utara. Ya, sebelum ngapa itu apa namanya itu? Kurang tahu juga daerah mana. Oke, terus Menikah dengan orang situ. Terus kakaknya juga ikut mendaftar di sini. Istrinya sepupu tadi. Dan alhamdulillah lolos. Nah, setelah itu juga setelah dinyatakan lolos, suaminya ikut ke sini. Nah, gitu. Terus kitanya? Dan saya ketemu di Makassar, bilang Amri kalau boleh, waktu tahun 2007 itu tadi, dia bilang begini, kau nanti ikut mendaftar CPNS di Kolaka Utara. Ya, sebaiknya bikin memang KTP sini. Ya, KTP di sini. Jadi KTP saya itu sebenarnya alamat Malamala. Oh, alamat Malamala. Ya, kan beliau tinggal di Malamala. Istrinya tugas di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 ya atau berapa sana? Kurang tahu kemana. SMA Negeri Malamala. Nah, tugas di situ. Oke. Setelah tes kitanya? Saya pernah ke Ternate. Sebelum tes? Iya. Jadi saya titip uang untuk bikin KTP, nama, data untuk KTP semua saya lengkapi, dan tanda tangan juga saya sudah bubuhkan di situ, tanda tangan, contoh tanda tangan. Baru saya 2007 itu ada pekerjaan di Ternate, Maluku Utara waktu itu. Tidak langsung. Enggak. Langsung. Enggak. Jadi sudah 1 tahun umurnya, 1 tahun lebih umurnya itu KTP saya, baru saya ikut mendaftar di sini 2008 misalnya. Dari Ternate. Nah, setelah mendaftar baru saya lolos di sini. Lolos. 1 kali tes. Pernah juga saya ikut di Depak. Di Depak. Situ Depak lolos apa tidak? Tidak. Oh, berarti rezekinya di sini. Satu dinas, kali tes. Dinas Pendidikan. Memang itu rezeki. Sebenarnya saya beberapa kali mendaftar, Pak. Pernah juga waktu saya ke Ternate itu kan kerjasama dengan Outside itu Indonesia kerjasama dengan Australia untuk pendidikan juga. Jadi kita kerjasama antara sipilnya dan ada juga untuk pendidikannya. 2000 berapa tadi kita lulus ini? 2009. Oh, 2009 langsung ngajar di sini. Ya. Oh, nah 2009 itu sudah belum jadi wali kelas di waktu pertama belum. Nanti di tahun 2000 berapa? 2010 baru dikasih kepercayaan menjadi wali kelas. Oh, saya lupa itu, bro. Tapi sekarang wali kelas lagi. Sekarang wali kelas biasa. Memang kalau guru sudah disuka sama siswa, bukan itu masalah sebenarnya. Apa masalah sebenarnya? Apa boleh diungkit di sini atau memang tidak boleh? Gak usah lah diungkit. Saya sempat juga jadi wali kasih kurikulum. Oh iya, kalau itu saya dapat. Masih didapat. Masih dapat. Oh iya, waktu kan saya sempat kerja di sini juga, Pak. Honor di sini kan, bro. Iya. Amat di sini, honor di sini sempat. Oh iya, kalau itulah suka dukanya. Iya, tapi memang, Pak, kalau saya lihat kita ini memang tipe-tipe orang yang betul-betul berusaha, tidak mengenal lelah. Iya, begitu. Iya. Mungkin
rezeki kita di sini. Karena kita sudah kemana, mengikut sama orang, Iya. kita urus KTP di sini ke Ternate, ternyata di sini lolos. 9 tahun menganggur. 9 Tapi tahun. kan saya pernah di ini juga tuh, di istilahnya pemberdayaan sebenarnya itu. Oh, Ya, bekerja di pemberdayaan di Ternate ya, di situ juga banyak pengalaman juga. tapi alhamdulillah lah sudah Di ada Ternate. pekerjaan di sini. Ya alhamdulillah. Saya juga beberapa kali waktu masih kerja di sini survei siswa-siswi, Ya, tidak pernah saya dapatkan Pak Amri itu hanya kayak bagaimana kayak begini. Semua bilang oh bagus itu kayak gini. Alhamdulillah. mungkin karena disembunyikan ya. Kalau saya bukan karena saya sama siswa kemarin itu memang terbuka Pak. Jadi Oh, memang gitu. apa yang betul-betul dia rasa sama gurunya saya tanya, tidak Iya. usah takut. Oke, itulah tadi berbincang-bincang santai sama Bapak Amri Amriansyah. Amriansyah. Harus ada SPD-nya. MPD. Oh, SPD MPD. Oh, oke. Nah, mantap. Oke, para pendengar Tapi yang jangan setia. dijadikan sesuatu yang untuk membangga-banggakan diri. Oh, tidak. Harus jangan begitu. Kita harus tetap rendah hati Tetap sebagai manusia biasa, kita yang masih punya banyak kekurangan. betul. Bro. Iya, semua ini cuma Iya. kita dititipkan saja. Iya, insyaallah. Oke, itulah tadi bincang-bincang ngobrol tentang pengalaman hidup seorang Pak Amriansyah SPD MPD dari kecil, dari sekolah sampai dia bekerja di sini. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian dulu Pak. Mungkin terima Oke. kasih banyak atas waktu yang dia udah berikan. Oke, Semoga terima kasih. pengalaman yang kita ceritakan menjadi motivasi para pendengar nanti. Iya. Mungkin adik-adik bisa ikut. Iya. Anak-anak Iya, yang yang sudah tamat atau yang Betul. masih sekolah saat ini ya. betul bahwa memang usaha itu tidak ada batasnya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Saya mengganggu. Tidak nih. perlu kata-kata motivasi. Coba oke boleh. Ini boleh. Oke. Coba kata-kata motivasi dari Bapak Amriansyah SPD MPD. Iya. EDD. Coba Pak apa? Satu motivasi untuk anak-anakku. Iya, baik yang sudah tamat maupun yang masih berjuang saat ini. Ya. Yang pertama adalah kuatkan impian kita, apa yang ingin kita capai nantinya. Ya. Ketika kita tidak mempunyai impian yang kuat, apa yang ingin kita capai nantinya, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak mendukung apa yang kita inginkan nanti. Kita santai, main game, ya, main TikTok yang tidak ada gunanya. Oke lah, mungkin kalau kita main TikTok tapi menghasilkan, Oke. ya, itu bagus. Tapi ketika hanya untuk membuang-buang waktu, sholat pun diabaikan, ya, bro. Iya. Akhirnya kita juga ketika berdoa kepada Allah pun tidak menyegerakan apa yang kita inginkan. Ketika kita mengabaikan itu semua, mengabaikan perintahnya, bahkan mungkin kita melanggar apa yang menjadi larangannya. Tersentuh sekali nih Pak. Astagfirullah. Sangat-sangat motivasi yang betul-betul. Ya. Yang kedua, jangan durhaka sama orang tua. Oh itu Iya. harus tak boleh itu. Ketika kau durhaka sama orang tua, dega dece memuita. Ais. Ais. Kata-kata berat. Iya, dega dece muita. Tidak ada kebaikan yang akan dilihat. Betul. Begitu, bro. Oh, Jadi tetap ingat kepada Allah, jangan bermalas-malasan. jangan bermalas-malasan, motivasi harus kuat. Betul. Ya. Bahagiakan orang tuamu dengan tidak melanggar apa yang, Jangan durhaka. ya, jangan durhaka. Sehingga nanti kitanya akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Begitu, bro. Motivasi yang sangat. Karena luar masalahnya biasa. sekarang ini saya lihat dunia pendidikan memprihatinkan, game merajalela, media sosial merusak. Oke. Jangan terlalu jauh ke situ karena memang tadi kita Oke, menunggu oke. motivasi yang sangat-sangat luar biasa. Oke, itulah Oke, tadi terima motivasi kasih. yang dari motivasi saya. yang sangat bagus menurut saya Iya. dari Bapak Amri. Mungkin cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih waktunya. Oke, terima Ini- kasih juga atas
kepercayaan Anda, kepercayaan Oh pasti. Bang Hasbar untuk 30 tahun kita bersama kok. mewawancarai saya. Oke, para penggemar, itulah tadi Mohon maaf singkat. kalau ada salah-salah kata. Aman, Oke. aman. Itulah tadi ngobrol bincang santai sama Pak Amri. Cukup sekian mungkin. Jangan lupa subscribe, Ya. like and share Pak. Iya. Nanti Oke. saya kirim linknya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi